Aku sih pas waktu pertama denger itu, masa sih? Aku bilang, masa sih Akang ngomong gitu? Iya teh, benar katanya. Akang sampai nanya, teteh udah nikah belum? Saat ini nge-host, paling nge-host, isi acara-acara di TV. Kadang ada bisnis juga di domba gitu. Terkait film kamu itu update-nya udah seperti apa ya? Oh ya, film Rambut Kafan ya, yang 18 Januari ini itu tayang. Itu film horor yang memang itu perdana banget aku main film horor di sana. Kamu di sana perannya sebagai apa? Aku di sana berperan sebagai Sonia. Dan dimana Sonia ini nanti juga kalian tahu sendiri, makanya harus nonton ya di seluruh bioskop Indonesia. Kemarin proses syutingnya berapa lama ya untuk jadi satu? Untuk proses syutingnya itu 2 mingguan lebih lah ya. Iya, 2 mingguan lebih. Tantangannya seperti apa bermain film horor nih? Apalagi kan perdana. Perdana aku sih sempat pas waktu di hotel yang berhantu itu, aku sempat lagi syuting ya. Itu aku hampir kerasukan dan benar-benar merasa berat banget pundak aku, dan itu memang udah nggak bisa ditahan lagi. Tapi aku berdoa, tapi akhirnya aku bisa menahan diri untuk biar makhluk itu tidak merasuki badan aku gitu ya gitu. Artinya kan tadi sempat hampir dimasuki. Jadi kapok nggak sih untuk bermain film horor atau malah tertantang untuk mau bermainkan lagi? Untuk kapok sih enggak ya, justru hati ini malah makin penasaran ya. Setelah main film Rambut Kafan ini, saya berpikir coba-coba deh sama teman kita bereksplor nih. Tempat apa sih yang memang berhantu? Ayo kita cari yuk ke sana, sampai begitu. Udah dilakukan program itu untuk eksplor? Untuk explore udah sempet dilakukan sampai live di TikTok gitu. Oh. Ya, lumayan itu pendapatan dari live TikTok juga. Jadi lebih konsisten juga nggak sih untuk kayak nge-explore tempat-tempat angker gitu, atau buat selingan aja? Selingan aja sih, sampai bertanya-tanya gitu kan, di mana sih ada tempat yang memang kita coba explore nih yang ada hantunya gitu. Tapi kalau untuk tawaran bermain film horor lagi udah ada belum? Sebenarnya sudah ada, tapi belum dibicarakan lagi lah gitu. Apa ya, masih ada pertimbangan lah. Nah, film yang Rambut Kafan ini tayang kapan sih, Kak? 18 Januari 2024. Mbak, bicara peran, bicara main film, ada nggak sih sosok untuk melihat dalam arti menggemari atau menjadi contoh idolanya? Idola, boleh saya sebutkan? Boleh. Itu loh, Ibu siapa? Ibu Susana. Kenapa suka Susana, almarhum Ibu Susana, karena kalau dia berperan itu mempunyai karakter yang memang mistis banget. Dan aku kenapa mengidolakan dia, karena aku suka dengan cara berperannya dia, karakternya dia begitu. Artinya banyak belajar juga ya dari acting beliau. Oh iya, banyak belajar mendalami, belajar untuk tidak takut akan hantu gitu kan. Mbak, respect sedikit Mbak Angel itu sebenarnya dulunya memang aslinya model dan pernah juga jadi aslinya Hotman Paris ya? Oh, dulu pernah sempat jadi asprinya Hotman Paris beberapa bulan ya, 3-4 bulan. Tapi setelah itu ya memang karena kesibukan masing-masing lah, jadi kita tidak sempat untuk melanjutkan lagi pekerjaan ini. Kemarin juga dilihat-lihat sempat syuting bareng sama Sule serta Ajis Gagap, dan itu ada adegan peluk-pelukan dan sampai ditonton 6M. 6 juta ya. Itu gimana tuh, Kak? Sebenarnya itu sih kayak improve aja ya. Karena kita lagi lewes aja. Itu memang terjadinya itu bukan sengaja ya, memang mengalir aja gitu. Tapi off the record, kedekatan kamu sama Sule seperti apa sih? Untuk kedekatan aku sama Kang Sule nggak ada yang deket gimana ya? Maksudnya deket gimana sih? Dekat dalam arti ya cewek sama cowok tuh gimana sih kalau paling nggak sosok dulu dah seorang Sang Sule di mata Angel gitu. Sosok Kang Sule di mata saya, dia sosok yang baik ya,
Sosok ayah yang baik, sosok suami yang baik, laki-laki yang dewasa, yang penuh kesabaran. Saya sih mengenalnya itu ya, yang saya tahu ya itu sih. Gitu. Tapi ada nggak spill atau keinginan melihat dalam arti kata pendamping Seperti Kang Sule? iya. Pendamping seperti Kang Sule. Mungkin kalau untuk dewasanya, baiknya gitu. Ya mungkin ada lah ya. Untuk hal baiknya gitu kan. Pasti kan seseorang ada hal buruk dan baiknya gitu. Sosok yang apa nih yang bikin Angel pengen gitu loh? Apa dia lucu, apa dia dewasa, apa gimana? Karena kan dia juga udah pernah ada masalah keluarga juga dalam apa? Sosok dari Kang Sule itu kebapaan. Dia dewasa, dia sabar, dia apa ya? Ya baik lah. Saya mengenalnya sih seperti itu, saya tahunya seperti itu. Tapi baik lagi pada adegan yang pelukan itu kan sampai viral banget, dan respon Sule ketika melihat itu apa sih Kak? Kalau boleh tahu. Respon Kang Sule setelah melihat itu ya mungkin ya biasa aja, karena kan memang kita lagi syuting, namanya acting ya biasa aja gitu, nggak ada yang kayak gimana. Tapi kalau dari off the record gitu, maksudnya kan di belakang layar itu seperti apa sih hubungan kalian sama Kang Sule? Di belakang layar ya baik aja, biasa kita ngobrol akrab pun nggak yang kayak akrab banget ya, namanya juga beliau dari Sunda, ketemu lagi dengan saya orang Sunda, jadi namanya orang Sunda ketemu dengan Sunda itu jadi akrab ya. Jadi akrabnya itu bukan yang akrab dekat banget kayak gitu. Tapi ada obrolan gak sih di belakang panggung itu setelah tag atau sebelum tag? Obrolan, kalau ke saya pribadi, Iya. soalnya ada obrolan dua ya. Iya. Obrolan ke saya pribadi sama ke asisten saya. Gimana tuh Kak? kan. Kalau ke saya pribadi itu nggak ada obrolan kayak gimana ya, cuma dia pernah ngomong gitu. Ya suka iseng, namanya juga laki-laki lah, bercanda gitu. Kok kamu seksi gitu kan? Kenapa kamu seksi, kata dia gitu. Ya inilah aku bilang gitu kan. Oh iya. Terus kenapa aku bilang gitu? Ya cuman bercanda gitulah. Masa begitu aja? Mungkin ada lagi gitu yang diomongin melalui asisten. Karena kan tadi selain seksi mungkin ada pembahasan lain gitu. Ada pembahasan lain. Aduh. Ini yang didengar sama asisten saya ya. Dulu pernah, karena kita sering syuting bareng di acara komedi. Jadi kita sering ketemu. Pada saat itu kita syuting bareng, dan beliau pernah ngomong, sempat menyampaikan kepada asisten saya, katanya itu teteh gitu kan, itu ini siapa asistennya, itu teteh kamu ya, iya teteh saya gitu, karena asisten saya ini masih saudara saya sendiri. Dia bilang itu teteh kamu ya, iya, dia udah nikah belum gitu. Kang Sule sempat nanya itu, dia udah nikah belum, dia kalau diajak nikah gimana ya gitu. Itu sih beliau pernah menanyakan itu aja. Jawaban kamu apa atau respon kamu ketika ditanya soal itu? Apakah kamu menerima atau, karena kan kalau ngomongin umur agak jauh ya perbedaan umur kamu sama Kang Sule. Kalau boleh tahu berapa sih umur Kak Astrid? Aku baru 24 tahun. Iya. Gimana? Aku sih pas waktu pertama denger itu, masa sih? Aku bilang, masa sih Akang ngomong gitu? Iya teh, benar katanya. Akang sampai nanya, teteh udah nikah belum? Katanya gitu. Teteh kalau diajak nikah mau nggak ya? Kata dia gitu. Yang bener kamu, udahlah itu cuman bercanda aja. Kita namanya juga orang Sunda, balik lagi dia. Orangnya suka bercanda, gitu aja sih aku menerimanya. Artinya setelah kejadian itu belum ada komunikasi lagi sama Kang Sule ya? Komunikasi lagi, paling jarang komunikasi, memang nggak ada komunikasi. Paling kalau kita ngobrol pun di lokasi syuting aja. Kita ngobrol di lokasi syuting aja. Tapi Mbak Angel sendiri melihat Kang Sule yang banyak digemari sama orang wanita gimana nih? Kalau misalkan jadi kan pasti ada rasa kecemburuan nggak sih? Kang Sule itu kan banyak nih penggemar para wanita. Nah, Mbak Angel sendiri melihatnya bagaimana? Gak apa-apa sih, bagus dong, wajar loh. Laki-laki yang dewasa memiliki segalanya,
dia baik, disenangi banyak wanita, itu hal yang wajar lah. Gitu. Yang gak wajar itu kalau misalkan dia ceweknya gimana-mana. Tapi kalau Mbak Angel ini tipikal yang cemburuan gitu nggak sih, terlalu over gitu nggak sih sama pasangan? Kalau sama pasangan, berbicara tentang pasangan, kalau aku sih orangnya over ya, over. Karena tidak pernah main-main kalau soal cinta. Jadi kalau apa ya, all out gitulah kalau sama pasangan. Jadi ya kalau cemburu banget, sayang banget. Kalau benci ya benci banget. Mbak Angel sendiri melihat sosok anak-anaknya di mata Mbak Angel gimana? Anak Bang Sule. Anak-anaknya baik ya, aku lihat Kak Aiki juga baik, Putdel juga baik, terus Ijan juga itu baik. Anaknya semua baik kok saya lihat. Tapi sempat ketemu nggak? Ngobrol atau Sama anak? Sama anaknya belum sempat ngobrol sih. Ketemu sempat, tapi belum sempat ngobrol. ada keinginan nggak suatu saat ngomong gitu misalnya pengen kenal aja sama Ki atau ngobrol soal film atau musik atau gimana gitu? Ya kalau untuk kenal aja sih, namanya kita kan perlu silaturahmi dengan baik gitu ya sama siapapun ya. Mungkin suatu saat ya pengen juga lah kenal sama anak-anaknya Kang Sule. Ketika omongan Sule serius gitu untuk ngajak nikah, apakah siap dari Kak Angel? Kayaknya Ketika serius ya? ketika serius, kita kan nggak tahu ya namanya jodoh itu, kita kan nggak tahu ya. Lanjut. Nggak tahu sih yang namanya jodoh gitu. Saya nggak bisa bilang saya mau sekarang, saya nggak bisa bilang saya nggak mau sekarang. Namanya kan Tuhan bisa membolak-balikan hati manusia. Bisa dibilang sekarang saya nggak mau, tiba-tiba berjodoh gimana? Gitu. Ada lagi Pak? Mbak, resolusi tahun 2024 apa sih yang akan dicapai selain akan merit atau pengen punya pendamping gitu? Kan film udah tercapai nih, film horor. Film, iya Ibu, insya Allah ya mudah-mudahan meledak. Terus lagi untuk di 2024 ini saya sedang rencana pengen bikin duo. Duo apa tuh? Duo penyanyi dan Oh, udah kayak duo serigala. Duo. ya, seperti itu. Tapi nanti dibikinnya itu bukan duo, namanya dibikin nama yang lain gitu. Bikin single lagu lah, insya Allah. Untuk Bicara musik, bicara dangdut, adakah keinginan untuk sharing ke Kang Sule? Karena juga dia basicnya juga penyanyi Dangdut juga. penyanyi ya. Ada nggak keinginan nanti atau minta diciptakan lagu gitu sama Kang Sule dengan selentingan lagu-lagu Sunda? Kalau untuk berbicara tentang bisnis ya boleh aja ya, biasa. Dia kan bagus, suaranya bagus gitu kan, aku juga bisa belajar banyak dari beliau gitu kan ya. Mungkin kalau kedepannya bisa saja ada, kalau memang bisa bekerja sama ya kenapa tidak gitu kan. Tapi kemarin katanya udah pernah kerja sama apa sih? Maksudnya video apa sih terakhir yang kemarin penonton MP 6M itu syuting. Syuting apa itu? Syuting di, iya itu Sule Production. Oh, di hostnya dia. Itu udah kali kedua ya atau keberapa kali sih? Ketiga. Ketiga kali. Kekonyolan Sule yang sekarang Nggak bisa dilupain. Masih Teringat. nggak bisa dilupakan lah dalam arti ya kan. Wah, ini sosok seorang cowok biarpun dia sudah punya anak. Apa sih yang dididik? Yang lucunya atau apanya ini? Iya lucunya, keunikan atau kedewasaannya gitu. atau hal yang nggak bisa dilupain dari Kang Sule. Hal yang bisa dilupakan. Yang nggak bisa, yang nggak Dari bisa. cowok-cowok yang pernah dikenal sama Mbak Angel. Iya, dia itu dewasa gitu kan. Aku pribadi sih ngelihat dari seliweran ya. Kemarin ada berita beliau datang ke acara ulang tahun anaknya kan, Iya. gitu kan. Dia datang gitu kan. Ya, dia dewasa lah mau bersilaturahmi dengan yang memang itu sudah jadi mantannya, tapi beliau masih tetap mau silaturahmi dengan baik gitu kan. Begitu sih. Apalagi ya? Yang lucunya apa ya? Yang lucu ada sih sesuatu hal yang lucu yang tidak pernah bisa saya lupakan. Tapi itu terjadi di toilet ya. Bukan maksudnya di wastafel depan
kaca gitu kan, kita lagi mau syuting Sri Mulat. Terus kan kita mau betulin rambut, Kang Sule juga mau betulin rambut. Terus di situ ada asisten saya, kita bercanda biasa aja bertiga. Bercanda biasa aja. Bercanda apa gitu Kak? Maksudnya kan banyak konteks bercanda tuh. Bercanda apa ya? Bercandanya pernah bajunya Kang Sule udah tahu kan itu mau syuting di Sri Mulat kan. Bajunya kan udah compang-camping, itu udah sobek, ditambah sobek lagi gitu kan ya karena kita lagi namanya bercanda gitu kan, ya gitu aja sih. Oh jadi kayak gokil lah ya? Iya gokil lah, orangnya Terakhir gokil. ketemu Kang Sule kapan? Pernah komunikasi kapan? Terakhir komunikasi? Sebenarnya jujur nggak pernah komunikasi. Mm-hmm. Kita pun kalau misalkan soal ada pekerjaan untuk syuting komedi itu pasti yang calling itu manajernya. Gitu. Terakhir itu kemarin acara itu ya Sule juga, Sule Production itu. Tapi ada keinginan berat kan untuk pengen duet sama Kang Sule untuk berkarya. Keinginan berat. Ya kalau keinginan sih namanya keinginan ya pasti ada lah ya, keinginan untuk berkarya sama-sama. Tapi kalau untuk berat banget enggak lah, enggak berat banget. Kalau Tapi kan sudah sendiri kan banyak juga ya kan wanita-wanita cantik yang deketin dia. Bukan lagi. Dengan karya dia yang bagus, dengan Betul. orang yang smile dalam arti kata yang nggak milih-milih. Nggak milih-milih. Angel sendiri juga kan melihat dia dengan sosok yang kayak gitu juga adalah keinginan untuk ya paling nggak pendekatan PDKT ada nggak? Kayak gimana? keinginan PDKT sama Keinginan PDKT itu tidak ya, karena aku sendiri sudah menganggap beliau ini seperti saudara gitu. Jadi paling kita kalau ketemu pun belajar gimana sih kan caranya, aku pengen lucu, pengen dikenal orang gitu kan. Gimana sih komedi itu susah-susah gampang apa gimana gitu kan. Malah justru Kang Sule ini bisa jadi guru untuk belajar lah gitu. Tapi kan di komenan yang kamu posting itu banyak juga dari netizen yang bilang bahwasanya kamu perangkap selanjutnya dari Oh iya kan? Banyak kan? ya itu ya. Menanggapinya seperti apa? Aku sih nggak menanggapi yang serius ya, namanya juga netizen, bebas berkomentar apa aja gitu. Itu terakhir Oke, Bang. pesan terakhir buat Mbak Angel sendiri di 2024 dan buat Kang Sule yang selama ini karirnya juga lagi menurun. Pesan terakhir, Iya. Pesan terakhir buat Mbak Angel sendiri di 2024 dan juga pesan sendiri buat Kang Sule yang karirnya makin meledak di 2024. Ya paling nggak doa lah. oh iya, semoga di 2024 ini untuk saya pribadi rezekinya makin lancar, makin berkah, diberikan kesehatan, karirnya makin bagus dan bisa membahagiakan keluarga semuanya. Berikut untuk Kang Sule juga yang sudah lebih sukses, sudah lebih melambung tinggi ya. Semoga di 2024 ini Kang Sule bersama keluarga makin bahagia, berkah, sukses dan sehat, bahagia selalu. Untuk jodoh sendiri, Kenapa? untuk jodoh ke nikah sendiri, Untuk jodohnya siapa nih? Udah ada belum? Jodoh siapa? ya kan doa. Oh doa, untuk jodoh aku apa jodoh Kang Sule? Dua-duanya lah. Oh Kang Sule. Dari Angel dulu lah, kali jodohnya satu nantinya. Jodohnya satu dong. Jodohnya satu dong. Ya belum, nggak tahu lah jodoh. Kita belum belum bisa memastikan karena belum mau menikah. Belum terpikir kawin muda ya? Iya Nikah belum muda. terpikir menikah muda gitu lah. Mau fokus berkarir dulu aja.